Shalom saudara, hari ini adalah topik yang dari dulu saya ingin sampaikan, tapi saya tunggu sampai sekarang. Ini adalah topik yang cukup penting karena dengan kita mengerti topik ini dapat membuka wawasan kita untuk belajar Alkitab yang lain. Oke, saya akan mulai. Ini topiknya adalah the existency of God, eksistensi dari pencipta. Bagaimana kita tahu bahwa pencipta, bahwa Tuhan itu ada? Oke, saudara, di sekitar kita dan di dalam diri kita, itu sebenarnya ada petunjuk tentang Sang Pencipta. Sejak penciptaan dunia, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, kekuatan kekal dan sifat ilahinya terlihat dengan jelas, dipahami dari apa yang telah dijadikan. Roma 1 ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Manusia tidak dapat berdalih bahwa Tuhan itu tidak ada dengan apa yang Dia ciptakan. Saudara, Mazmur 19 ayat 1, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara, Alkitab mengatakan hal-hal ini. Tetapi walaupun Anda tidak perlu Alkitab untuk mengetahuinya, karena penciptaan itu sendiri berbicara banyak, saudara. Nah, saudara, dalam topik hari ini, saya akan mencoba memaparkan ada 7 bukti eksistensi dari Sang Pencipta. Kata-kata ini mungkin terlihat kata-kata teologis, tapi sebenarnya adalah sangat mudah untuk dipahami. Ya, dan sebelumnya kita baca dulu firman Tuhan, ada 4 ayat di sini. Yesaya 6 ayat 3, dan mereka berseru kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Mazmur 104 ayat 24, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Roma 1 ayat 18, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sehingga sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih, saudara. Jadi saudara, ini adalah topik hari ini. Saya akan memberikan argumen tentang eksistensi dari Allah. Yang pertama adalah cosmological argument, yang kedua adalah teleological argument, yang ketiga adalah moral argument, yang keempat adalah Pascal wager, yang kelima the Jew and the miracle, yang keenam adalah the Bible prophecy, dan yang ketujuh adalah Tuhan sendiri, yaitu the Son of God and Jesus. Ini kelihatannya adalah suatu istilah-istilah teologi, tapi sebenarnya mudah untuk dipahami, saudara. Saya mulai pertama cosmological argument. Argumen pertama cosmological argument. Jadi di dalam cosmological argument kita berbicara tentang yang pada dasarnya mengikuti sebab dan akibat. Ada akibat, pasti ada sebab. Sebab akibat dan sebab akibat kembali ke sebab awal dan apa yang menyebabkan alam semesta muncul. Kita sebagai orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan terlibat dalam penciptaan alam semesta. Jadi apa penyebab pertama yang menyebabkan semua hal ini? Kita mengatakan itu adalah Tuhan. Jadi argumen pertama dari eksistensi Tuhan adalah argumen kosmologis, adalah argumen sebab akibat. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mazmur 19 ayat 1, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyebabkan pengetahuan itu kepada malam. Itu ya, sangat singkat saudara. Argumen kedua dari eksistensi dari Sang Pencipta adalah teleological arguments. Ini adalah begini saudara. Argumen
Teleologis adalah argumen dari desain yang cerdas, intelligent design. Saudara, bukankah alam semesta terstruktur dengan sangat baik? Ya, Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta dengan elemen yang sangat terstruktur. Misalkan saudara, gaya gravitasi. Apa yang terjadi jika gaya gravitasi berbeda dengan sekarang? Misalnya gravitasi hanya 3/4 dari sekarang. Apa yang terjadi pada alam semesta? Saudara, bumi itu akan hancur berantakan. Apa yang terjadi jika gravitasi sebaliknya 2 kali lipat lebih kuat dari sekarang? Alam semesta akan padam dan mungkin saja akan tersedot kembali bersama. Namun demikian saudara, gaya gravitasi yang diciptakan Tuhan tampaknya sempurna sehingga memungkinkan kita untuk hidup. Ada faktor lain juga saudara, misalkan jarak antara matahari dan bumi. Apa yang terjadi apabila jarak antara matahari dan bumi lebih dekat atau lebih jauh? Jika jarak antara matahari dan bumi lebih dekat, sekarang mungkin kita sudah punah karena panas yang tinggi tidak memungkinkan kita untuk hidup. Jika jarak antara matahari dengan bumi lebih jauh dari sekarang, mungkin kita akan masuk ke dalam zaman es, saudara. Jadi ada sesuatu yang mendesain jarak antara matahari dan bumi ini sehingga kita dapat hidup. Itu tidak mungkin tanpa ada Sang Pencipta. Tidak mungkin tanpanya Tuhan. Oke, saya berikan contoh lain, saudara. Jadi seperti kita menggunakan contoh ruang ibadah kita di Tanah Abang hari Minggu dengan ada kursi di dalam ruangan itu. Saudara, jika ada hari Minggu, Anda masuk ke ruangan ibadah hari Minggu, Anda melihat kursi-kursi itu. Apakah Anda akan berasumsi bahwa itu hanya keberuntungan? Tiba-tiba kursi itu plek ada di sana. Atau kebetulan bahwa kursi-kursi itu muncul seperti sekarang? Tidak, saudara. Ketika Anda melihat kursi-kursi yang tersusun rapi dalam barisan, Anda menyimpulkan seseorang melakukan itu. Bagaimana Anda tahu bahwa kursi-kursi itu diletakkan di sana oleh seseorang? Karena terlalu rapi dan terstruktur. Jadi di dalam ibadah kita ada 3 baris. Baris kiri, baris tengah, dan baris kanan di dalam ibadah. Ada lorong setiap baris agar orang untuk bisa berjalan. Semuanya berbaris dengan rapi. Anda berkata, itu tidak mungkin hanya keberuntungan. Pasti ada perancang yang mendesain ruangan ini dan membangunnya seperti ini. Itulah argumen dari desain yang disebut argumen teleologis. Jadi, tidak mungkin tidak ada Tuhan yang seperti orang-orang mengatakan bahwa bumi itu muncul karena Big Bang, pam, dan bermuncul begitu saja, saudara. Ada Tuhan yang mendesain itu. Saudara, William Craig, seorang apologis terkenal dari tabloid seminari, bergaul dengan seorang pria bernama William Dembski, ahli matematika yang memiliki gelar ganda PhD. Adalah Dembski dari Universitas dari Chicago. William Dembski juga memiliki PhD dalam intelligent design. Sekarang 2 orang yang berbeda yang merupakan pakar dari bidangnya, teologi dan intelligent design dan matematika, menetapkan suatu kesimpulan. Intelligent design mengatakan bahwa ada begitu banyak keteraturan di alam semesta sehingga Anda membutuhkan seseorang. Anda membutuhkan kecerdasan untuk mendesain ini karena bukan hanya keberuntungan dan kebetulan. Jika tidak, maka ada lebih banyak kekacauan. Inilah argumen kedua dari eksistensi Tuhan, yaitu teleological argument atau argumen intelligent design, saudara. Saudara, yang ketiga adalah moral argument. Ini adalah argumen selanjutnya. Ini adalah moral argument. Apakah saudara binatang memiliki moral? Maksud saya, jika seorang binatang memakan manusia, apakah binatang itu tidak bermoral? Apakah binatang memiliki moral? Tidak, saudara. Mereka makan satu sama lain. Itulah yang saya katakan, mereka melahap sesuatu secara alami. Mereka tidak bisa dikenalkan pasal pembunuhan 340. Karena mereka tidak bermoral. Sekarang manusia, saudara. Manusia yang membunuh manusia lain. Apakah ada yang tidak bermoral dengan itu? Oke, kita punya undang-undang menyebut pembunuhan itu. Omong-omong, apakah ada tingkat pembunuhan yang berbeda? Ya, karena moral, saudara. Misalnya seorang yang berusia 85 tahun ada di dalam mobil, dan dia tidak tahu apa yang dilakukan. Dia tanpa sengaja injek rem,
pada saat dia istirahat dan akhirnya menabrak seorang anak. Misalnya begitu, saudara. Misalkan anak itu terbunuh. Apakah orang tua umur 85 tahun itu seorang pembunuh? Ya, mereka seharusnya tidak mengemudi. Tapi itu pertanyaan berbeda, saudara. Yang saya mau katakan bahwa apakah ada niat jahat dari orang yang berumur 85 tahun itu? Tidak ada niat jahat dari orang tua tersebut. Orang tua tersebut mungkin sangat terpukul oleh fakta bahwa dia membunuh seseorang. Dengan kata lain, manusia memiliki moral. Kemudian, saudara, dari mana moral itu berasal? Jika Anda tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, lalu dari mana datangnya moral, saudara? Ngomong-ngomong, bisakah orang dunia mengerti tentang moral? Ya, mereka bisa. Orang dunia yang tidak punya Alkitab pun mengerti tentang moral. Dari mana moral itu datang? Tetapi apakah mereka harus bekerja lebih keras daripada kita mengatakan bahwa ada Tuhan yang berbicara dan berkatakan jangan membunuh, jangan berbohong, jangan mencuri, dan jangan berzina. Mereka juga tahu walaupun mereka tidak belajar Alkitab, saudara. Itu adalah moral. Manusia bukanlah hasil dari proses tanpa tujuan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Sebenarnya tujuan awal Tuhan dalam menciptakan manusia adalah untuk menggambarkan seperti apa Tuhan itu sendiri. Bermoral, saudara. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Sebagai pembawa gambar Allah, kita manusia lebih menyerupai Allah daripada apapun di dunia ini. Jadi kapasitas kita sebagai pribadi merupakan bukti yang kuat akan realitas Allah daripada rancangan dan kemegahan dunia di sekitar kita. Itulah sebabnya manusia memiliki moral. Yang pada dasarnya moral itu berasal dari Tuhan sendiri. Inilah argumen ketiga dari eksistensi Sang Pencipta, yaitu moral argumen, saudara. Saudara, ini yang keempat adalah Pascal Wager. Saudara, ini salah satu yang saya suka dan ini bisa kita pakai untuk menginjil, saudara. Ini salah satu yang saya suka, yaitu Pascal Wager. So, di sini ada yang suka judi? Saya tidak suka judi, saudara. Tapi izinkan saya mengatakan hal judi di sini. Ya, saudara, setiap dadu itu memiliki 6 sisi, 1 sampai 6. Jadi ada berapa kemungkinan yang saya dapat muncul dari 2 dadu? 6 kali 6, 36. Kalian mungkin melakukan ini dalam statistik, 6 pada setiap dadu, jadi 6 kali 6, jadi ada 36 kombinasi yang berbeda. Sekarang, saudara, kalau kita lemparkan dadu untuk mendapatkan 7, Anda bisa mendapatkan dengan berapa cara? Saudara, kita bisa mendapatkan dengan 3 cara. Itu 1 dan 6, 3 dan 4, 2 dan 5. Jadi 3 kemungkinan dari 36 kombinasi. Oke? 3 kemungkinan dari 36 kombinasi. Jadi gini, saya akan melempar dadu dan begini caranya. Jika saya melempar dadu dan saya tidak mendapatkan 7, dengan kata lain, Anda menang dan saya kalah, dan saya akan memberi Anda Rp1.000. Oke? Jadi saya akan lempar dadu, kita berjudi virtual lah, saudara, di sini ya. Jadi Anda cuma perlu untuk imajinasi. Jadi saya melempar, jika kombinasi dadu itu adalah 7, saya kalah dan saya harus membayar Anda Rp1.000. Jika saya mendapatkan 7, Anda akan membayar saya Rp1.000.000, saudara. Ya kan? Ada yang mau berjudi dengan saya? Apakah ini menguntungkan atau tidak adil? Apa masalahnya? Misalkan saya melemparnya sekali dan saya kalah. Saya hanya membayar Anda Rp1.000. Saya lempar 2 kali dan saya kalah. Saya akan membayar Anda Rp1.000. 3 kali saya lempar, saya kalah. 4 kali lempar, saya salah. 5 kali lempar, saya kalah. 10 kali saya melempar, saya kalah lah. Saya membayar Anda Rp10.000. Andaikan saya menang sekali aja, saudara, Anda membayar saya apa? Rp1.000.000. Pertanyaan, apakah saya akan melempar dadu dengan Anda sepanjang malam seperti itu? Ya, saudara, mengapa? Itu menguntungkan. Jika saya kalah, saya harus kehilangan apa? Saya cuma kehilangan Rp1.000. Saya hanya punya sedikit kerugian dan boleh dikatakan hampir tidak ada kerugian, saudara. Tetapi apakah saya mendapatkan banyak keuntungan ketika saya menang? Ya, sangat sedikit kehilangan, tetapi mendapatkan segalanya, saudara. Oleh karena itu, saudara,
Taruhan Paskal bekerja seperti itu, dikatakan seperti ini. Jika ternyata tidak ada Tuhan, apa ruginya saya? Sangat kecil. Misalkan tidak ada Tuhan dan Anda berkata, ya Anda percaya sepanjang hidup dan ternyata itu bohong dan Tuhan itu tidak ada. Apa ruginya Anda? Tetapi jika saya percaya bahwa tidak ada Tuhan dan tiba-tiba saya mati dan berhadapan muka dan Tuhan yang saya kira tidak ada ini, dan saya telah menghujatnya sepanjang hidup saya dan saya mati kekal, apa konsekuensinya? Masalah yang besar, saudara. Inilah cara kerja Pascal Wager. Dengan kata lain, Anda tidak akan rugi apa-apa untuk mendapatkan segalanya. Jadi saudara, jika tidak ada Tuhan dan saya percaya bahwa Tuhan itu ada, saya hampir tidak kehilangan apapun. Tetapi jika ternyata Tuhan itu ada dan saya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka saya akan kehilangan segalanya setelah hidup ini berakhir. Inilah yang disebut Pascal Wager. Dan dia mengatakan jika Anda percaya pada Tuhan Yesus dan ternyata Anda salah, Anda tidak kehilangan apa-apa. Tetapi jika Anda percaya bahwa tidak ada Tuhan Yesus dan ternyata ada, jika Anda kehilangan jiwa Anda, maka itu akan menjadi masalah yang sangat besar, saudara. Itu hal yang keempat, Pascal Wager, saudara. Argumen kelima dari eksistensi Allah adalah orang Yahudi dan keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan pada saat membawa orang Yahudi ke tanah perjanjian. Saudara, orang-orang Yahudi adalah bukti eksistensi Tuhan karena Tuhan yang menciptakan bangsa Yahudi ini. Bagaimana Anda tahu orang Yahudi akan bertahan sampai akhir? Apakah orang Yahudi akan bertahan sampai akhir? Ya, janji Tuhan kepada Abraham, tanah perjanjian, dan bahwa benih mereka akan berlipat ganda seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Dia harus menjadi berkat bagi semua bangsa. Apakah orang-orang Yahudi akan berada di sini ketika Kristus datang kembali? Tentu saja. Jadi, siapapun yang mencoba menghancurkan mereka, apa yang akan terjadi pada mereka? Mereka akhirnya mengalami masalah. Dan jadi saya khawatir jika hal ini terjadi lagi. Saya pikir ini akan menjadi sangat serius. Perang, saudara. Perang yang akan sangat serius. Jadi, orang Yahudi bertahan atas semua orang bangsa di dalam dunia ini. Sekali lagi, ini bukan kebetulan. Ini adalah karyanya Tuhan. Oleh sebab itu, orang Yahudi sendiri merupakan bukti dari eksistensi Tuhan. Musa berjalan ke Laut Merah. Dia melakukan sesuatu dengan tongkatnya dan apa yang terjadi, saudara? Laut terbelah dua dan orang-orang Israel menyeberang. Orang-orang Mesir yang datang dengan pasukan mengejar mereka dan air menutupi jalan yang orang Israel lewat dan menenggelamkan semua orang Mesir. Dan apakah Anda sekarang berkata, wah itu hanya keberuntungan, kebetulan mereka memiliki angin yang bertiup hari itu, membuka jalan kepada orang Israel, dan setelah tiba-tiba angin secara kebetulan menutup laut itu dan membinasakan orang Mesir yang berjalan di dalamnya. Kemudian mereka sampai seberang Laut Merah dan tiba-tiba mana mulai turun dari langit. Wah, itu kebetulan ada roti. Biasanya tidak terjadi seperti itu, saudara. Kemudian mereka berada di Gunung Sinai, gurun besar. Mereka tidak punya air. Jadi orang ini naik dengan tongkat dan memukul batu dan tiba-tiba air keluar dari batu dan memuaskan orang ini. Apakah Anda berkata, kebetulan? Oh tidak, saudara, itu adalah keajaiban. Keajaiban hanya datang dari Tuhan. Bangsa Israel pergi menyeberangi sungai Yordan dan bagian sungai Yordan juga. Dan mereka berbaris mengelilingi 7 kali dan dinding semua runtuh. Sebenarnya apakah mereka berjalan-jalan seperti itu dan tanah bergetar? Apakah orang Israel yang banyak itu membuat tanah bergetar sehingga dinding itu rubuh? Benarkah? Apakah cukup kuat getarannya untuk tembok besar runtuh? Ya, itu bukan kebetulan, saudara. Itu adalah keajaiban. Ketika Yesus berkata, hei kamu 5.000 orang di sini, berapa banyak roti dan ikan yang kamu punya? Mari beri orang-orang makan ini. Atau Elia naik ke Gunung Karmel dan hujan turun atas permintaannya, membakar mesbah itu, sementara 400 nabi Baal itu pergi berteriak kepada dewa mereka dan tidak yang terjadi. Apakah itu adalah kebetulan? Jadi ini bukan kebetulan, itu adalah keajaiban. Dan inilah bukti kelima dari eksistensi Tuhan. Adalah orang Yahudi dan keajaiban yang Tuhan lakukan
untuk orang itu. Bukti 6 dari argumen eksistensi Tuhan adalah nubuatan di dalam Alkitab, saudara. Berikut adalah beberapa bukti yang berasal dari Alkitab itu sendiri. Dalam buku ini, saudara, setelah Anda baca Alkitab, apakah Tuhan mengetahui masa depan sejak awal? Dari awal sampai akhir, apakah Tuhan mengetahui masa depan? Oke, sekarang saya balik pertanyaan. Sekarang apakah Anda tahu masa depan? Apakah ada orang di kelas ini mengetahui masa depan? Pertanyaan saya, apa yang akan terjadi di pasar saham besok? Naik atau turun, saudara? Saudara tidak ada yang tahu. Dengan kata lain, ini sangat tidak menentu sehingga Anda tidak bisa mengatakan besok apa akan terjadi. Sekarang, Anda memiliki Tuhan yang meramalkan sesuatu 700 tahun sebelum itu terjadi. Omong-omong, saudara, apakah 700 tahun adalah waktu yang sedikit lama? 700 tahun sebelum Yesus Kristus, Nabi Mika dalam Mika 5 ayat 2 berkata, ketika Mesias datang, dia tidak akan lahir begitu saja. Mesias akan lahir di Bethlehem, di Yudea. Anda bisa mengatakan, ya, tapi ada jutaan orang yang lahir di Bethlehem, dan itu hanya kebetulan. Katakan kepadaku, seberapa besar kota Bethlehem? Saudara, pada zaman itu, kota Bethlehem tidak sebesar Tanah Abang, saudara. Kita berbicara maksimal 3, 4, 500 orang, saudara. Itu pasar Tanah Abang lebih besar, lebih banyak orangnya daripada itu. Di sana, kota mereka adalah kota kecil. Ngomong-ngomong, ada yang sudah ingat sudah berapa kali orang Israel jalan-jalan keliling Yeriko dalam satu hari? Dalam satu hari, mereka bisa mengelilingi Yeriko 7 kali. Itu artinya apa? Itu artinya kota itu tidak besar. Saudara, apakah ini kota yang besar yang mereka kelilingi 7 kali atau kota kecil yang mereka kelilingi 7 kali? Kota kecil. Jadi saudara, pada zaman itu, dengan kota kecil, seseorang bisa meramalkan 700 tahun sebelumnya bahwa di sana akan lahir seseorang. Itu tidak mungkin jika itu bukan Tuhan, saudara. Diperkirakan 700 tahun sebelum dia lahir, di kota manakah Yesus dilahirkan? Bethlehem di Yudea. Ada ramalan seperti itu, dan banyak sekali ramalan itu digenapi Yesus saat lahir. Apakah ini suatu kebetulan? Tidak, saudara. Alkitab telah menulis ini, menurunkan ini. Dan siapa yang tahu masa depan? Hanya Tuhan yang tahu masa depan. Anda akan mengharapkan Tuhan untuk mengatakan apa masa depan itu dan melakukannya dengan benar. Dan Tuhan benar-benar melakukannya. Inilah bukti keenam dari eksistensi dari Allah, yaitu nubuatan Alkitab yang digenapi, saudara. Saudara, argumen terakhir dari adanya keberadaan Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus, saudara. Saudara, bukti terakhir dan yang terpenting dari eksistensi Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Anda bisa berkata, saya tidak percaya kepada Tuhan. Oke, menurut Anda siapakah Yesus? Apakah Yesus mengakui sebagai Tuhan? Yesus berkata, ego eimi. Ini berarti aku adalah. Ketika Yesus mengatakan aku adalah, ada 7, saudara. Aku adalah roti hidup, aku adalah air hidup, aku adalah gembala yang baik, aku adalah pintu, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, aku adalah kebenaran dan aku adalah kebangkitan. Bagaimana tanggapan orang Yahudi ketika Yesus mengatakan aku adalah? Saudara, mereka ingin melemparinya dengan batu. Mengapa mereka ingin melemparinya dengan batu? Karena dengan mengatakan ego eimi, karena kamu seperti seorang manusia biasa mengaku sebagai Tuhan, saudara. Dan itu sendiri merupakan bukti bahwa bukti eksistensi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara, siapakah ego eimi ego? Siapakah aku adalah aku? Jika Anda ingat dalam perjanjian lama, aku adalah aku, itu nama Yahweh yang paling suci ketika Musa bertanya kepadanya. Ya, waktu Musa bertanya kepada Tuhan, siapa nama engkau, Tuhan? Ya, saya harus memberitahunya kepada orang Yahudi. Dan saat itu Tuhan itu berkata kepada Musa, aku adalah aku. Dan Yesus berkata, aku adalah, dan mereka mencoba melemparinya dengan batu karena mereka berkata, kamu baru saja mengaku sebagai Tuhan. Karena itu kami mencoba membunuhmu, melemparimu dengan batu karena penistaan, saudara.
karena kamu manusia biasa mengaku sebagai Tuhan. Saudara, Yohanes menulis pada awal kitab Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Yohanes berbicara tentang logos, makhluk ilahi logos, yaitu firman Allah sekarang menjadi daging. Dalam hal ini, Yesus mengaku sebagai Tuhan. Saudara, jika seseorang di kelas ini mengklaim bahwa Anda adalah Tuhan, kami pikir Anda adalah apa? Misalnya Pak Hari mengaku, saya adalah Tuhan, setiap orang datang kepada saya tidak akan binasa, melainkan masuk surga. Ya, Pak Hari Bule mengatakan itu. Maka apa yang Anda katakan terhadap Pak Hari Bule? Oh, Pak Hari gila, saudara. Ya, tetapi Yesus memang mengaku demikian. Dan ngomong, apakah saudara-saudara Tuhan Yesus sendiri menganggap dia gila? Dalam perikop di Matius 12, mereka datang untuk membawa dia pergi karena mereka mengira Tuhan Yesus gila. Tetapi apakah Tuhan Yesus gila? Apakah ada orang gila yang menganggap dirinya Tuhan? Sudahkah Anda membaca khotbah di bukit? Ketika Anda membaca khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang suci hatinya karena mereka akan mencari Tuhan. Saudara, apakah ini pertanyaan orang gila? Pernyataan orang gila? Bukankah itu beberapa literatur yang paling luar biasa yang pernah ditulis dimanapun? Ajaran Tuhan Yesus itu luar biasa. Karena itu, Yesus adalah Tuhan. Sangat jelas. Dan ada yang mengganggu saya karena saya pikir hari ini banyak orang yang masih tidak menyukai Yesus sebagai Tuhan. Semua orang menyukai Yesus, tapi tidak sebagai Tuhan, seperti Mahatma Gandhi. Jadi banyak orang, Yesus adalah seorang guru yang baik, seperti Konfusius. Jika kita berkata Yesus adalah guru moral yang baik seperti Konfusius, wah, orang-orang semuanya senang, saudara. Tidak ada yang melempari Yesus dengan batu. Tetapi, bagaimanapun juga, di mana setiap orang bermasalah dengan Yesus adalah karena klaimnya sebagai Tuhan. Disitulah mereka memiliki masalah. Jika Yesus adalah seorang nabi yang baik, semua orang akan mencintai Yesus, saudara. Mencintai Yesus sebagai nabi yang baik. Tetapi begitu Yesus mengaku sebagai Tuhan, saat itulah orang-orang menjadi murka. Nah, dari mana ketuhanan Yesus berasal? Beberapa kritikus hari ini akan mengatakan bahwa gagasan bahwa Yesus adalah Tuhan sebenarnya adalah sebuah legenda yang sebenarnya berkembang selama periode tertentu. Wah, tetapi saya ingin bertanya kepada Anda tentang para rasulnya. 12 rasul Tuhan Yesus yang menurut mereka merancang legenda-legenda tentang Yesus ini. Mereka itu mencuri mayatnya. Pada Yesus itu mati, jadi tidak ada kebangkitan, tidak ada kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, jika Anda pikir bahwa rasul-rasul Yesus Kristus yang merancang legenda-legenda tentang Yesus ini, apa yang Anda ketahui tentang rasul? Para rasul adalah orang yang sangat berani. Tapi sekarang saya mengajukan suatu pertanyaan. Di salib Yesus, di mana semua rasul? Mereka bersembunyi dalam ketakutan. Para wanita lah yang semua terjebak dengannya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? 3 hari kemudian tiba-tiba mereka pergi ke kuburan Yesus, dan apa yang terjadi pada murid-murid itu? Akankah murid-murid yang ketakutan dan melarikan diri sekarang mati untuk Yesus setelah kebangkitan? Ya, saudara. Tuhan Yesus menceritakan apa yang terjadi pada 12 murid, saudara. 11 murid. Salah satu dari mereka sudah gantung diri, saudara. Jadi Yudas sudah pergi, tetapi 11 murid itu apa yang terjadi pada mereka semua? Kecuali kita bertanya tentang Yohanes, apa yang terjadi pada mereka. Apakah kita memiliki catatan tentang apa yang terjadi pada murid-murid Yesus? Saudara, setiap dari 11 rasul murid Yesus meninggal, mati dalam kematian yang mengerikan. Mari kita gunakan Petrus sebagai contoh. Petrus disalibkan terbalik, saudara. Saudara, jika Petrus hanya mengada-gada, legenda bahwa Yesus adalah Tuhan itu Petrus mengada-gada, maukah Petrus mati untuk hal seperti itu, saudara? Tidak mungkin. Oke lah, Petrus adalah orang gila. Nah, tetapi ngomong-ngomong, 1 dari 2 antara orang mungkin mati karena gila, saudara. Tapi nggak mungkin 11-11-nya orang gila. Karena mereka gila atau semacamnya. Tetapi, saudara, fakta menyatakan bahwa ke-11 dari rasul Tuhan Yesus mati dan tidak pernah berkata, berhenti, saya hanya mengada-ngada.
Saya hanya bercanda, jangan bunuh saya. Tidak, mereka semua berjalan menuju kematian dan menjadi martir, saudara. Bahkan Yohanes, mereka mulai menggorengnya dengan minyak. Apa yang saya katakan adalah, apakah mereka percaya ini dengan sepenuh hati? Sangat, saudara. Mereka mempercayai ini sampai titik apa, saudara? Kematian, saudara. Banyak dari mereka yang disiksa sampai mati, dan begitulah cara mereka menuju kematian. Jadi, apakah gagasan bahwa para murid hanya mengarang legenda tentang Yesus ini tidak benar? Ya, tidak benar, saudara. Tuhan Yesus bangkit dari kematian, kata para murid, dan orang di sana mengatakan itu bohong. Apa masalah dengan ini? Paulus berkata, "Hei, jika Anda tidak percaya saya tentang Yesus yang bangkit dari kematian, ada 500 orang yang masih hidup di sini, dan Anda dapat bertanya pada mereka." 500 orang semua melihat Yesus bangkit dari kematian selain ke-12 para rasul, dan di Paulus melihat Paulus di jalan menuju Damaskus, hidup setelah dia mati. Jadi dengan kata lain, mereka tidak bisa mengada-ngada karena orang lain akan menyangkal cerita mereka. Tetapi tidak ada yang menyangkal cerita mereka, saudara. Yesus mengaku sebagai Tuhan dan ada alasan untuk mempercayainya. Sekarang, apakah ini membuktikannya? Saudara, nggak ada alasan. Tidak ada alasan untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan dan tidak ada Tuhan, saudara. Saudara, dan ini adalah bukti terakhir dari eksistensi Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri, saudara. Saudara, jadi saya harap setelah pelajaran eksistensi Tuhan yang merupakan pelajaran apologet, ini akan meningkatkan iman kita. Meningkatkan bahwa keberadaan Tuhan itu mutlak dan telah dibuktikan dengan 7 bukti yang telah saya bahas tadi. Hal ini saya akan lanjutkan pada tanggal 3 Mei 2023 adalah the sweet signal, bukti dari pemberian baik dari Allah. Tuhan Yesus memberkati.